Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang zakat fitrah, ukuran zakat fitrah atau takaran zakat fitrah. Kalau misalnya beras, takarannya berapa? Kalau misalnya menggunakan uang, apakah uangnya itu uang yang dihubungkan dengan harga beras atau dari kurma atau dari gandum atau dari yang lainnya? Karena itu kita akan menelusuri secara perlahan-perlahan. Yang pertama kita akan mengambil satu hadis dari Rasulullah SAW. Misalnya ini, Ani bin Umar qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sha'an min tamrin aw sha'an min syairin. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, mulai bulan Ramadan, atas manusia, tentu manusia yang Islam, so'an, satu so' min tamrin, dari kurma tamar, au so'an min syairin, atau satu so' dari gandum. Nah ini berarti zakat fitrah itu ukurannya adalah so', satu so'. Problemnya untuk di Indonesia ini saat ini kita sering menggunakan ukuran timbangan, berapa kilogram dan lain sebagainya, ukuran so' ini. Jadi so' tamar nanti berbeda dengan sok sair, satu sok kurma berbeda dengan satu sok dari gandum. Nah, karena itu kita akan menjelaskan itu satu persatu di sini. Tapi sebelum menjelaskan itu, saya harus menjelaskan ulang karena dalam video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa dalam madhab Syafi'i zakat fitrah itu adalah harus menggunakan kutu baladihim, yaitu makanan pokok daerahnya, makanan pokok negaranya. Makanan pokok daerahnya, makanan pokok negaranya itu, makanan pokok daerahnya itu kalau di Indonesia ya beras. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i, zakat itu adalah menggunakan beras, karena beras adalah makanan pokok. Kalau menggunakan uang berarti nggak bisa, berarti harus kutu baladihim, karena sesuatu yang mengenyangkan gitu. Bukan dengan ukuran atau harga dari beras itu, berarti menggunakan uang, tidak menggunakan uang. Nah kalau dia menggunakan uang, maka dia harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ukuran sok. Jadi hadisnya adalah menggunakan satu sok ini. Zakat itu, zakat fitrah itu adalah satu sok tamar atau satu sok dari gandum. Ini hadis yang lain nanti ada versi yang berbeda. Saya ingin menjelaskan satu sok tamar itu berapa. Menurut Imam Abu Hanifah, satu sok tamar itu adalah 3,8 kilo. Lalu satu sok min syair itu berapa? 1,87 kilogram. Artinya ukurannya ini ukurannya. 1 kilo 862,18 gram. Dibulatkan saja menjadi, kalau satu sok tamar 3,8 kilogram. Nah itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau beras berapa? Satu sok beras itu. Satu sok beras itu ukuran awalnya adalah 2 kilo 719,19 gram. Dibulatkan menjadi 2,75 kg. Jadi kalau kita berzakat fitrah menggunakan beras, ukurannya ini 2,75 kg. Jadi bukan 2,5 kg, bukan, tapi 2,75 kg. Itu wahai sahabatku. Kalau bisa ditambah 3 kilo malah bagus, tapi kalau bisa jangan dikurangi kalau beras ini. Jadi satu sok, jadi zakat fitrah itu hakikatnya adalah satu sok ini. Satu sok. Lalu ulama menerjemahkan satu sok itu kalau di Baghdad Abu Hanifah 3,8 kg. Kalau tamar, kalau apa ini? Kalau gandum adalah dibulatkan 1,87
kilogram. Sekarang penerjemahan yang dilakukan oleh NU Jawa Timur. Ini sesuai dengan surat edaran bersama pengurus wilayah Lembaga Bahsul Masail NU Jawa Timur dan pengurus wilayah Lazisnu Jawa Timur. Ini kan tadi ukuran kurma tadi ini, kurma. Ini hubungannya kalau misalnya orang mau berzakat menggunakan uang. Kalau tadi kan menurut Imam Syafi'i harus kutu baladim, jadi menggunakan beras ini. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i harus menggunakan beras 2,75 kg. Kalau misalnya dia bukan petani, tidak punya beras sendiri, bagaimana? Yo beli. Dia punya duit, duitnya dibelikan beras. Lalu beras itu digunakan untuk zakat. Jadi beli, sahabatku, beli beras digunakan untuk zakat. Kalau misalnya beli beras juga susah, malas, aras-arasan, caranya bagaimana caranya? Caranya adalah orang yang menerima zakat itu menyediakan beras seukuran ini 2,75 atau 3 kg gitu, 3 kg itu. Jadi tapi tidak usah banyak, ya cukup kira-kira 2,75 atau 3 kilo, dia hanya punya itu aja. Jadi orang yang berzakat nanti ngomong gini kepada orang yang akan menerima zakat, "Pak, saya beli beras itu 2,275 kg itu. Nah, harganya berapa? Harganya 30.000 misalnya begitu, 30.000. Nah, setelah beli, duitnya diterima oleh yang menerima zakat, kemudian berasnya itu dimiliki oleh orang yang berzakat. Nah, setelah itu barulah zakat dimulai. Zakat dimulai. Zakatnya menggunakan beras yang telah dibeli tadi itu. Ini zakat saya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, misalnya begitu. Setelah itu kan berarti dia telah berzakat, zakatnya menggunakan beras. Lah duit yang diterima oleh orang yang menerima zakat tadi apa? Itu duit jualan, bahasanya begitu, duit jualan. Tetapi zakatnya tetap menggunakan beras yang telah dibeli tadi itu. Nanti kalau ada orang datang lagi, ya dia beli pakai beras itu lagi. Jadi berasnya cukup 2,75 itu tadi. Jadi bolak-balik itu nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah beli, setelah beli nanti untuk zakat. Karena beras yang telah diterima oleh yang menerima zakat itu sudah miliknya. Mau dijual ulang nggak apa-apa. Sehingga kalau ada orang yang mau zakat lagi, cukup bawa duit dia beli beras itu lagi. Ya, prosesnya begitu terus menerus. Itu yang menggunakan beras. Nah, sekarang kalau misalnya dia mau zakat pakai uang, tidak mau beras dia, saya pakai uang saja. Karena menurut dia nanti lebih bermanfaat. Loh, kok lebih bermanfaat kenapa? Iyalah, kan orang yang menerima zakat biasanya sudah punya beras dia, tapi dia butuh untuk beli minyak goreng. Nah, nanti dia beli minyak goreng menggunakan duit itu. Nanti bisa untuk bayar sekolah anak-anaknya. Nah, dia bisa menggunakan duit itu lagi. Nah, saya pingin untuk zakat menggunakan duit saja, tidak usah menggunakan beras. Nah, kalau begitu maka dia harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Yang mazhab Imam Abu Hanifah menjelaskan satu sok tamar itu adalah 3,8 kg. Berarti bukan dari harga beras 2,75 ini, bukan. Jadi bukan dari harga beras 2,75, tapi dari harga satu sok tamar 3,8 kg. Nah, di sini ada penjelasan surat edaran bersama PW Pengurus Wilayah Lembaga Bahsul Masail NU Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Lazisnu Jatim. Ini harga kurma per Mei ini, per bulan Mei. Nah, ini per bulan Mei. Tapi harga ini tentu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jangan dipatok begini. Nanti di daerah Situbondo barangkali berbeda, daerah Pasuruan barangkali berbeda, daerah Surabaya berbeda, daerah Ponorogo berbeda, daerah Madiun barangkali berbeda. Ini yang kira-kiranya saja. Jadi kalau dia mau berzakat menggunakan ukuran harga kurma yang paling bagus, namanya kurma ajwa, berarti dia zakatnya adalah sekitar 1.140.000 untuk setiap jiwa. Jadi kalau dalam keluarga itu ada suami, ada istri, anaknya 2 berarti 4 orang, berarti 4 orang itu 1.140 dikali 4. Nah, ini tentu orang yang menerima zakat akan senang sekali ini karena bisa digunakan untuk macam-macam duitnya. Alhamdulillah, apalagi zakat gunakan yang paling bagus, kurma ajwa.
Tapi kalau misalnya pakai kurma sukari atau yang sejenisnya, itu hanya 342.000 untuk setiap jiwa. Kalau 4 orang berarti dikali 4. Kalau misalnya menggunakan kurma kholas, itu berarti harganya hanya 171.000. Kalau 4 orang berarti dikali 171 dikali 4. Nah itu ukurannya begitu. Kalau misalnya kita menggunakan ukuran anggur kering, ini anggur kering atau kismis, maka kalau harga kismis jumbo adalah 570.000 untuk setiap jiwa. Jadi untuk setiap jiwa nanti kalau 4 orang, suami, istri, anak 2, nanti 570 dikali 4. Itulah yang akan kita berikan. Kalau misalnya ukurannya adalah kismis kecil, nah kismis kecil 380.000 untuk setiap jiwa. Kalau 4 orang dikali 4. Tentu kalau misalnya kita berzakat fitrah menggunakan uang yang model begini ini, tentu ini manfaatnya barangkali akan lebih besar. Karena bagi orang miskin nanti bisa digunakan sebagai modal usaha, sebagai modal untuk bekerja, modal untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya, barangkali akan lebih bagus. Apalagi kalau pakai kurma ajwa. Makanya kalau yang menonton video ini adalah orang kaya, menganggap dirinya orang ya termasuk punya harta lah, gunakan pakai kurma ajwa ini. Luar biasa manfaatnya ini. Kalau 4 orang berarti sudah berapa ini? Sudah banyak bukan? Nah ini tentu akan bermanfaat. Ini kalau ukurannya pakai kurma. Kalau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah yang pingin menggunakan uang tadi, ukuran kurma atau ukuran anggur ini. Tapi kalau dia misalnya menggunakan ini ukuran gandum, nah ini ya silahkan tanya nanti di daerahnya gandumnya kayak apa, harganya gandum berapa. Yo ini kita bulatkan sajalah menjadi 2 kg, itu 2 kg gandum lah, enaknya begitu supaya lebih enak. Masa zakat dikurang-kurangi, kalau bisa dilebih-lebihkan lah gitu, supaya bagus, karena itu zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah juga disebut dengan zakat badan, zakat puasa dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita menggunakan beras ini 2,75 kg, kalau kita menggunakan uang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah harga 3,8 kg harga kurma. Lalu harga kurmanya seperti apa? Nah ini harga kurmanya ya situasional, bisa kurma ajwa, bisa kurma sukari atau sejenisnya, bisa kurma kholas. Kalau misalnya anggur kering atau kismis, bisa kismis jumbo harganya ini. Nah ini yang diterapkan oleh surat edaran bersama PW LBM NU Jawa Timur dan PW Lasisnu Jawa Timur. Semoga ini bisa menjadi perhatian dan semoga ini bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya zakat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.